Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast PCNU Kabupaten Nganjuk. Saat ini ada tamu yang cantik, muda, berbakat, memimpin. Nah, leadershipnya ada, berada di samping saya. Kenalan dulu ya, namanya Ya. siapa Mbak? Nama saya Intan Rahayu Ningtyas, biasa dipanggil Intan. Intan ya, Iya. Mbak Intan. Mbak Intan ini pakai apa ini? Seragam kebesaran apa ini? Ini jas dari IPPNU, IPPNU, singkatannya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi memang sedang dalam belajar ya. Belajar di tingkat mana, Mbak? SMA atau kuliah? Ini saya alhamdulillah baru saja wisuda. Wisuda, luar biasa ya. Iya, Kalau boleh tahu IPPNU itu umurnya berapa ya yang boleh masuk? Batasannya Untuk anggotanya 13 sudah bisa masuk sampai dengan 30 tahun. sampai dengan 30 tahun. Kalau Mbak Intan umurnya? Saya 22. Oh, jadi masih panjang ya. Berkarirnya di IPPNU masih 8 tahun lagi. Iya, 23 bulan ini. Mas Nur kebetulan. 23 bulan ini. Oke. Saya ucapkan ya, Oh iya. menyongsong kan? Iya, Kan belum ya. belum. 23 sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Berarti masih sekarang tanggal berapa? 7 ya? Tanggal 7. Oke. Jadi masih menyongsong ya, menyongsong ulang tahun ya. Yang ke-23. ke-23 tanggal Mengke kata sing ngadu pripun, Pak? enggak apa-apa. Tanggal berapa? Tanggal 16. Tanggal 16 ya. 16 April. Nggih, Oke, 16 April. April. Ya 16 April ya, anggota ya. Anggota 16 April ini ketuanya ini, ketua IPPNU-nya ini ulang tahun ya. Jadi nanti harus tahu diri, harus seperti apa nanti ya. Harus peka nggih. Oh iya, harus peka. Tapi kalau untuk pelajar, kalau untuk tingkat pelajar itu bentuk memeriahkan ulang tahun biasanya cukup diceplok nih telur. Oh, ngoten. Iya, dilempar. Oh, telurnya telur yang sehat napa pripun? Telurnya bebas. Oh, bebas. Nanti pingin seperti itu apa tidak? Tidak usah, yang Enggak penting usah ya. doanya yang baik-baik saja. Iya, apalagi kan masih momen Ramadan ya. Nggih. Ya momen Ramadan, jadi nanti mungkin ya tumpeng lah minimal ya. Tumpeng. Jadi acaranya tanggal 16 ya. Kalau bisa tumpeng mau dimakan berarti ya menjelang berbuka puasa gitu ya. Siap. Oke, Mbak Intan, selama bulan Ramadan ini, Mbak, kegiatan IPPNU itu apa saja? Untuk kegiatannya di sini IPNU sama IPPNU jadi satu. Jadi selama Ramadan ini kita ada 3 acara besar. Ya, apa saja itu? Yang pertama itu ada yang namanya Kiswah Ramadan. Kiswah Ramadan ya. Iya, yang dilaksanakan tanggal 6 sampai tanggal 20 di lantai 1 PCNU. Oke, di lantai kantor PCNU ya. Nggih, lantai 1. Kiswah Ramadan berarti bentuk kegiatannya semacam apa itu? Kegiatannya dimulai pukul 4 itu tadarus Al-Qur'an. Oh, tadarus Nggih. Al-Quran pukul 4 berarti Pukul sore 4. ya. Iya, sore. Dilanjutkan dengan ngaji kitab oleh beliau guru kami Gus Wahab. Oke. Gus Wahab ngaji kitab kuning berarti ya. Nggih. Kitab apa, Mbak? Kitab Minahu Saniyah. Oke. Minahu Saniyah. Berarti sekarang sudah berjalan ya program itu ya. Baru 1 hari pembukaan kemarin. Oke. Pembukaan kemarin. Oh, jadi baru kemarin pembukaan. Iya. Jadi nanti untuk yang kedua berarti, Hari pertemuan kedua. kedua. Dan itu disiarkan online juga ya? Ya, online di YouTube-nya PC IPNU IPNU Nganjuk. Oke. Mantap ya, Mbak ya. Ya, jadi nanti bagi rekan Darkanita se-Kabupaten Nganjuk, jika belum bisa menghadiri, bisa melihat lewat YouTube. Oke. Lewat YouTube ya berarti ya. YouTube-nya IPPNU. PC IPNU IPNU Nganjuk. Oke, jadi YouTube-nya PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk. Iya. Oke. Dan jangan lupa di-subscribe. Oh iya. Iya kan? Jangan lupa Ya, di-subscribe. bilang aja ke anggota. Jadi dilihat, ditonton, kemudian di-subscribe gitu Di-like ya. juga, dibagikan. Iya, ya di komen juga ya. Iya. Ya, komennya yang positif ya. Biar tidak menimbulkan masalah gitu ya.
Kiswah program pertama ya. Iya, program pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, kita mengisi kegiatan di sekolah-sekolah di Kabupaten Nganjuk. Oke. Di sekolah-sekolah Kabupaten Nganjuk Di Kabupaten Nganjuk. selama bulan Ramadan ya. Ini kita alhamdulillah ada 7 sekolah yang nantinya akan kami kunjungi untuk mengisi kegiatan Ramadan. Dan ini dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan 14 April. Ngaten. Oke. Sekolahnya tingkat apa saja, Mbak ya? SMP 1 Nganjuk sampai dengan SMP 7 Nganjuk. Jadi tingkat SMP. Tapi Nganjuk saja ya. Iya, Nganjuk saja. Aduh. Saya ini orang Kertosono berarti nggak dikunjungi ya di sana ya. Mungkin tahun depan. Oke, mungkin tahun depan Insya ya. Allah. Bergilir berarti ya. Pertama untuk tahun karena ini program pertama kali ya. Iya. Oke, jadi Sebelumnya sudah ada periode yang kemarin. oh gitu. Tapi yang tahun kemarin kan ada pandemi COVID. Jadi belum bisa dan alhamdulillah tahun ini ketika kami mengadakan audiensi dengan Bapak Sekda Iya. untuk menjembatani kami berkomunikasi dengan lembaga-lembaga sekolah, alhamdulillah itu 7 sekolah atau lembaga di Kabupaten Nganjuk. SMP ya. SMP 1 sampai SMP 7 di Kabupaten Nganjuk. Mantap. Bentuk kegiatannya apa itu ya? Bentuk kegiatannya yang pertama nanti kita akan mengisi materi tentang Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin ya. Jadi menjelaskan tentang Islam aswaja ala Nahdlatul Ulama. Kemudian Nahdlatul Ulama, ya, gitu. kemudian yang kedua nanti ada yang namanya materi tentang wawasan kebangsaan. Oke, mantap. Wawasan kebangsaan. Yang ketiga ada analisis diri. Analisis diri ya. Analisis diri para peserta. Jadi nanti Jadi ada SMP itu sudah diajari analisis diri gitu ya. ya. Wes, mantap ini ya. Jadi nanti dari tim fasilitator PC IPNU PPNU Nganjuk memberikan form yang isinya nama, alamat, tempat tanggal lahir, nama orang tua, pekerjaan, juga ada prestasi akademik maupun non akademik. Oke. Nah, dan Itu terus untuk mengisi yang analisis diri tadi ya. untuk mengisi. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu nanti yang mengisi siapa saja? Iya, untuk yang mengisi untuk pematerinya sendiri itu dari pengurus cabang IPNU PPNU Kabupaten Nganjuk, lalu akan dibantu oleh minimal 4 fasilitator dari alumni Latin dan Latpel. Apa itu singkatannya itu? Pelatihan pelatih dan pelatihan instruktur. Oh, apa tadi namanya? Latin dan Latpel. Oh, Latin untuk IPNU, Latpel untuk IPPNU. ya itu yang sudah yang sudah mengikuti pelatihan apa tadi? Diklat apa tadi? Latin dan Latpel. Latin dan Latpel Iya. gitu ya. Oke. Bukan. Ya istilahnya ini menurut saya asing ya. Baru pertama ini saya dengar Latin Latpel gitu ya. Oke. Kemudian Oh iya Bapak, ada satu lagi programnya. apa itu? Kegiatannya waktu itu Iya. peran media dan teknologi. Perang atau peran? Peran, oke. Perang nanti pakai senjata. Perang bukan perang ya, tapi Ya, peran. peran. Ya, nanti Peran. mengisi tentang itu yang harapannya nanti supaya para generasi muda bisa mengisi narasi-narasi positif di media sosial. Karena kan kita tahu sekarang itu media sosial banyak digunakan oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Iya. Sehingga media itu punya peran ya. Iya. Perang untuk berperang gitu ya. Berperang maksudnya itu berperang untuk itu loh, narasi-narasi negatif itu ya. Untuk mengisi media sosial. Terutama anak muda ya. Kan pelajar itu kan punya potensi besar, Mbak ya. Punya potensi besar sehingga IPPNU atau IPNU itu bisa mengarahkan ini loh caranya agar untuk mengisi konten-konten yang positif. Ini loh caranya gitu ya. Jadi yang ketiga, program kerja yang ketiga itu bentuk kegiatannya adalah apa itu? Itu harapannya nanti kita akan membuat suatu perkumpulan. Iya, untuk itu menyalurkan minat bakat dari mereka. Tapi kalau di pengurus PC, IPNU dan IPPNU sendiri sudah banyak ya yang punya potensi untuk digital itu?
alhamdulillah sudah melakukan berbagai pelatihan Oh, ya tentang desain grafis, tentang menulis apa Bapak ya yang namanya di media sosial ngoten niku, oke oke. narasi-narasi. Narasi-narasi lah ya. Iya. Jadi sudah sering dilaksanakan itu ya. Su- Diklat-diklat gitu ya, digital gitu ya. sudah. Dan alhamdulillah juga di namanya kita itu LP2 Iya, dan LP2. LP2 lembaga pers. Oh gitu. Ya, jadi kita punya dan alhamdulillah di pengurusan tahun ini setiap PAC kita ada 20 PAC dan alhamdulillah sudah berdiri semua dan juga ada 2 PKPT itu sudah memiliki media sosial dan aktif semuanya. Oke oke. Mbak, saya mau tanya Mbak ya, untuk biasanya ya psikologi anak itu terutama anak SD, SMP itu ketika pegang HP Mbak, itu kan kadang kecanduan gitu ya. Kecanduan. Nah, ini triknya dari Mbak Intan itu apa agar anak yang pegang HP terutama di kaum pelajar itu agar bisa belajar dengan fokus, tidak kecanduan HP untuk mainan game itu bagaimana? Oke, kalau saya menurut pengalaman saya Iya pribadi iya, boleh itu ketika kita megang HP kita harus tahu waktu ya. dan kita mungkin orang-orang yang memegang HP kebanyakan memegang HP itu karena tidak memiliki kegiatan ya. Jadi diusahakan kegiatan yang luang itu digunakan untuk kegiatan yang lainnya selain megang HP. Contohnya kayak berorganisasi IPNU PPNU contohnya Oh gitu mungkin. ya. Dan Jadi salah satu upaya ya agar tidak kecanduan HP itu ya ikut kegiatan IPNU dan IPPNU. ya salah satunya. Salah satunya atau satu-satunya? Salah- Salah satunya ya. Ya. Nanti saya diprotes Bu, Boleh, kalau boleh. satu-satu. Karena gini Mbak, di zaman sekarang ini yang semuanya era HP ya, era digital itu. Kadang bahkan sekolah saja sekarang kan juga pakai digital gitu ya, Iya. digital. Disuruh belajar ya ketika didampingi ya betul-betul belajar, tapi ketika orang tua kadang lepas kontrol juga anaknya juga mainan game gitu ya. Jadi memang kadang anak itu terlena Mbak ya, terlena karena dia tidak punya waktu yang positif yang seharusnya setelah ini harus melaksanakan apa, sehingga waktu itu dihabiskan hanya untuk mainan. Ya maksudnya mainan tuh bukan mainan yang sia-sia gitu ya, kan ada juga mainan yang tidak sia-sia Iya. gitu ya, mainan yang sia-sia. Oke oke. Ada lagi nggak kegiatan di IPNU IPPNU? Mungkin melaksanakan apa kunjungan apa gitu menjelang besok 10 terakhir itu kegiatannya apa itu? Oke, untuk 10 terakhir itu kita akan ada seminar. Seminar Iya, apa? seminar tentang bahaya narkoba, cara menanggulangi dan lain sebagainya. Bahaya narkoba. Emangnya pelajar apakah ada yang kok bisa diadakan seminar Oh itu? ya, karena di media sosial, di berita-berita itu sangat banyak sekali, khususnya di Kabupaten Nganjuk, itu banyak sekali pelajar yang sudah mengkonsumsi bahkan mengedarkan. Nah, oleh karena itu Dan IPNU IPPNU berupaya untuk mencegah. mencegah Iya. gitu ya, mencegah. Siap. Jadi untuk kegiatan besarnya 3 niku. Narasumbernya dari mana yang yang untuk seminar narkoba tadi? Dari BNN, dari apa Pak, di Nganjuk sendiri petugas. PNN. Nggih. Ya harapannya bebas narkoba ya, pelajar Nganjuk bebas narkoba. Ya, Gitu. amin. Amin. Ada lagi nggak kegiatannya itu? Sudah 3 itu. Oke, 3 itu ya. 3 itu sudah termasuk kegiatan yang besar ya, Ya sudah karena memang dilaksanakan setiap hari ya. setiap hari. Untuk yang kiswah Ramadan itu 15 hari. Oh 15 hari Iya, saja ya. 15 Jadi hari penutupannya tanggal berapa nanti? Tanggal 20. Tanggal 20 ya. Itu penutupan ya. Iya, penutup. Penutupan. Oke. Biasanya kalau kiswah Ramadan dilaksanakan di kantor NU Jali ini, pesertanya itu khusus IPNU IPPNU atau orang luar boleh masuk? Khusus IPNU IPPNU. IPNU IPPNU karena memang tujuannya adalah membekali keilmuan-keilmuan untuk pelajar NU. Oke. Berarti
berbuka puasanya juga di sini. Iya, berbuka puasanya juga di sini. Pertama tadi tadarus Al-Qur'an, yang kedua Ngaji, ngaji kitab kuning, terus sholat maghrib berjamaah, sholat baru maghrib berjamaah, baru baru buka bersama. buka bersama di sini ya. Iya, di sini. Berarti ada konsumsinya ya. Siap. Kapan-kapan nanti saya mampir ke sini nanti Monggo, ya. monggo. VVIP nanti. Sekali kajiannya. kegiatan itu biasanya kira-kira ada berapa peserta? Maksimal dari kami 40 peserta. 40 peserta. Itu dibagi dari PAC, dari PKPT, dan juga dari pengurus cabang. Pengurus cabang. Untuk kegiatan yang kemarin, yang pembukaan kemarin tuh bagaimana? Antusiasnya bagaimana? Banyak atau bagaimana yang hadir? Alhamdulillah banyak. Banyak ya? Bahkan ada PAC yang lain itu kan kita batasi Iya. pesertanya. Bahkan yang lain itu bilang, Mbak kalau lebih dari kota bagaimana? Lah kita kan juga mengurusi konsumsi nggih Bapak. Maksudnya lebih dari kota itu pesertanya lebih, Iya, kotanya kurang. Iya. Oh. tak kira- pengennya mendelegasikan peserta yang banyak. Iya. Ngaten. Jadi kan ini dibagi. Tapi kotaknya yang kurang. Iya, nanti takutnya seperti itu. Iya. Nanti tidak kebagian. Tapi kan ada nuceles kan? Oh, ada. Minum saja, Mangge. Minum saja kan boleh. Yang Nggih. penting membatalkan ya. Berbukanya Iya. itu kan sudah. Oke Mbak, habis ini kita bisa bincang-bincang lagi ya untuk program-program di IPNU, IPPNU yang lain yang selama di luar Ramadan ya. Kalau selama Ramadan tadi sudah ada program kerja besar. Nah, silakan Mbak Intan menyampaikan ke khalayak publik harapan untuk kegiatan itu selama bulan suci Ramadan itu apa? Silakan disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pelajar NUSE Kabupaten Nganjuk, dari pengurus maupun dari PAJ dan PKPT, mari kita gunakan bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang positif, yang bermanfaat, dan juga kami dari cabang juga meminta kerjasama dari pimpinan anak cabang dan juga PKPT untuk menghidupkan bulan Ramadan ini. Nathan. Oke. Terima kasih. Semuanya mendukung ya, mendukung Mbak Intan dan juga mendukung IPNU dan IPPNU. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.